Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia sekali karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkisah, ada seorang pemuda yang pergi ke puncak dan berkemah di sana. Ia bangun pagi-pagi buta dan berjalan-jalan di atas puncak untuk merasakan segarnya udara di pagi hari. Namun ketika ia berjalan, ia kurang berhati-hati, kemudian terpeleset dan terjatuh dari atas tebing. Namun untungnya ia berhasil meraih akar pohon sehingga ia tidak terjatuh ke bawah. Ia menyadari karena ia sendirian, maka tidak ada orang yang akan menolongnya. Jadi yang dapat ia lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa dengan kesungguhan, berharap mujizat Tuhan terjadi atas dirinya. Kemudian di atas kepalanya terdengar suara yang menggema, memanggil namanya. Ia pun berpikir ini pasti Tuhan yang menjawab doanya. Dan ia berseru, "Ya Tuhan, tolong selamatkan saya." Lalu suara itu menjawab, "Lepaskanlah genggamanmu." Lalu ia berpikir sejenak. Ia bingung. Kenapa suara tersebut menyuruh dia melepaskan genggamannya? Jikalau ia melepaskan genggamannya, ia pasti akan terjatuh ke jurang. Dan ketika ia jatuh ke jurang, ia pasti akan mengalami luka-luka, mungkin juga patah tulang, atau bahkan ia akan kehilangan nyawanya. Lalu sekali lagi ia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tolong selamatkanlah saya." Dan sekali lagi suara itu mengatakan, "Lepaskanlah genggamanmu." Mendengar itu, orang tersebut menjadi marah. Sehingga ia berseru kepada suara itu, "Kalau tidak berniat menolong, sebaiknya pergi saja." Kemudian tidak terdengar apa-apa lagi. Orang itu pun terus berpegang kuat pada akar kayu. Meskipun tangannya mulai lelah dan gemetar karena terus menggenggam akar kayu, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk tidak melepaskan akar kayu dari genggamannya. Beberapa waktu berlalu. Matahari pun terbit. Orang tersebut mulai melihat terang. Dan ketika sudah terang, ia melihat ke bawah. Dan betapa terkejutnya dia. Ternyata jarak kakinya dengan tanah di bawah tebing hanyalah berjarak kurang dari 1/2 meter. Setelah menyadari hal tersebut, ia pun langsung melepaskan genggaman tangannya. Kemudian ia teringat suara yang menyuruhnya untuk melepaskan genggaman tangannya, tetapi tidak ia dengarkan. Dan barulah ia percaya bahwa suara yang ia dengar itu adalah suara Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita tentang seorang pemuda ini
kita dapat melihat seseorang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Ketika ia mendengarkan suara Allah setelah berdoa, ia tidak percaya kepada suara tersebut. Ia lebih mempercayai pemikirannya sendiri. Dan ia juga meragukan apa yang dikatakan oleh Allah. Ia pikir apa yang ia lakukan adalah hal yang paling tepat, sehingga ia mengabaikan suara Tuhan. Ia juga memperkirakan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak ia lihat. Ia akan terjatuh apabila ia melepaskan genggaman dari akar pohon. Ia akan mengalami luka, patah tulang, atau bahkan ia akan mati. Sehingga ketika ada suara yang memerintahkan ia untuk melepaskan genggamannya, ia pun menganggap perintah itu adalah suatu perintah yang tidak masuk akal untuk dituruti. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menjalani seluruh hidup dan kehidupan kita, terkadang ada banyak rancangan Allah yang sulit kita mengerti menurut logika berpikir kita sebagai seorang manusia. Terkadang ada sesuatu yang tampak mustahil. Terkadang ada sesuatu yang tidak dapat kita percayai. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ilustrasi tentang seorang pemuda tadi, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya ketika Allah bekerja di dalam kehidupan kita untuk memberikan pertolongan, Allah akan melakukan sesuatu yang di luar akal pikir kita sebagai manusia. Allah mempunyai suatu rancangan yang indah dan luar biasa bagi kita sebagai umat yang dikasihinya. Dan di dalam nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kita saat ini, itu juga mengingatkan bagi kita semua agar kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Terkadang pemikiran-pemikiran kita itu juga dapat mempersulit kehidupan kita. Padahal Tuhan telah menyediakan jalan yang mudah untuk kita lalui. Tapi seringkali kita lebih memilih untuk hanyut di dalam pikiran kita, di dalam berbagai macam kekhawatiran kita, di dalam berbagai macam sesuatu yang kita terka-terka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui hal ini, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua agar di dalam kita menjalani seluruh hidup dan kehidupan kita, janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi marilah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bagaimanapun kehidupan kita, percayalah terhadap setiap rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera bagi kita semua. Maka dari itu, di dalam berbagai keadaan kehidupan kita, marilah kita percaya sepenuhnya kepada Allah, kepada setiap rancangan Allah. Tuhan menguatkan dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir dan berkarya di dalam tiap-tiap kehidupan kami.
Pada saat ini ya Allah, kami mengucap syukur atas setiap karya indah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Di mana firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Di mana ketika kami terlalu berfokus dan bersandar kepada pemikiran kami, ada banyak ketakutan-ketakutan, ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang kami pikirkan. Sehingga hal tersebut dapat mengganggu kehidupan kami. Namun Tuhan, biarlah kiranya melalui firman-Mu ini kami diingatkan kembali agar kami dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami. Dan biarlah kiranya melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi, ini dapat menjadi pengingat di dalam kami menjalani seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami ini adalah sesuatu yang sesuai dan seturut dengan kehendak Engkau. Inilah doa kami Tuhan, dan bersama-sama dengan doa ini kami juga menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah kiranya segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Engkau saja. Amin.